Pemilih di Jakarta adalah kelompok pemilih yang cukup terliterasi secara politik dan juga indeks literasi digitalnya paling tinggi di Indonesia. Sehingga dinamika politik dan perkembangan Pilkada 2024 cukup bisa diikuti oleh para warga Jakarta, termasuk juga berbagai kontroversi yang menyertainya. Jadi pemilih Jakarta adalah pemilih yang relatif otonom dan punya kemandirian dan kemerdekaan politik yang agak sulit untuk disetir oleh narasi-narasi mainstream. Nah, ketika misalnya pasangan calon yang diusung tidak sejalan dengan aspirasi politik mereka, mereka tidak bisa dipaksa untuk memilih. Apalagi kan memilih adalah hak. Mengapa pasangan Ridho bisa kalah padahal didukung oleh koalisi besar Kim Plus? Ya karena memang masyarakat Jakarta punya aspirasi politiknya sendiri yang tidak bergantung pada kekuatan politik mayoritas. Dan kalau kita telaah lebih dalam, para pendukung pasangan Ridho, mesin partainya juga tidak terlalu bekerja optimal di dalam melakukan kerja-kerja pemenangan. Itu bisa dilihat dari aktivitas kampanyenya dan juga kerja-kerja politik mereka di lapangan. Sehingga ketika misalnya masyarakat Jakarta tidak sepenuhnya koheren dengan kekuatan politik besar di belakang pasangan Ridho, itu bisa dipahami. Mengingat tadi ya, konfigurasi pemilih Jakarta yang melek politik, melek teknologi digital, terpapar informasi dengan baik, serta masuk kategori pemilih kritis begitu. Dan ketika mereka melihat bahwa pasangan calon yang diusung oleh partai politik tidak sepenuhnya sejalan dengan pilihan atau aspirasi politik mereka, ya mereka akhirnya tidak mau menggunakan hak pilih atau kemudian memilih untuk misalnya mencoblos di TPS tapi mencoblos dengan cara suara tidak sah atau bahkan ada yang membuat gerakan gercos ya, gerakan coblos semua. Jadi pemilih Jakarta ini memang mencerminkan karakter pemilih yang lebih otonom dari intervensi politik, dari tekanan-tekanan politik, dan relatif berorientasi kepada pilihan yang mencerminkan rasionalitas politik yang dibuat atau diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik yang cukup matang atau berbasis pengetahuan politik yang cukup baik begitu. Kalau ada yang mengatakan bahwa pasangan Ridho kalah karena angka golputnya yang tinggi, harus dipahami bahwa itu asumsi. Jadi asumsi yang juga bisa dinarasikan dengan mengatakan kemenangan pasangan nomor tiga Pram Rano bisa jadi akan lebih besar kalau golputnya tidak tinggi. Jadi angka golput atau mereka yang tidak menggunakan hak pilih ini tidak bisa diasumsikan hanya mendukung salah satu calon tertentu saja. Dampaknya pasti akan tersebar kepada tiga pasangan calon yang ada. Sehingga kalau mengatakan golput yang tinggi menyebabkan kemenangan salah satu pihak atau kekalahan pihak yang lain itu terlalu asumtif dan prematur. Karena kalaupun mereka yang tidak menggunakan hak pilih lantas menggunakan hak pilihnya, itu dampaknya bisa dirasakan oleh semua pasangan calon, bukan hanya pasangan calon tertentu. Jadi pernyataan bahwa kekalahan Ridho disebabkan oleh angka golput yang tinggi itu adalah pernyataan yang sifatnya asumtif ya dan tidak bisa diberlakukan di tengah opsi adanya tiga pasangan calon dan di mana pemilih bisa saja menggunakan hak pilihnya untuk ketiga pasangan calon yang ada secara menyebar. Dan kalau kita perhatikan survei sebelum pelaksanaan pemungutan suara, kan juga memperlihatkan ya preferensi pemilih yang tidak bertumpuk secara mayoritas absolut pada calon tertentu begitu. Jadi pernyataan tersebut memang tidak ada alat ukur konkretnya ya sebagai penopang bahwa memang
suara golput itu ditujukan hanya terkonsentrasi pada satu calon tertentu. Bagaimana kalau MK memerintahkan misalnya pemungutan suara ulang atau mengabulkan untuk rekonfigurasi atau perubahan konstelasi suara sehingga terjadi pilkada dua putaran sehingga ada putaran kedua. Nah, kalau ada putaran kedua kan yang akan ikut adalah suara yang memperoleh suara tertinggi pertama dan kedua, artinya Pram Rano dan pasangan Ridho. Dugaannya bisa dua, satu akan terjadi apa antitesis atau polarisasi politik yang saling berhadapan antara pendukung dua pasangan calon ini, pasangan Ridho dan Pramrano, di mana penetrasi dan dorongan kepada warga dan pemilih untuk menggunakan hak pilih semakin menguat dan itu akan diikuti oleh pengelompokan pemilih secara kuat ya di antara dua kelompok politik ini nomor urut 1 dan nomor urut 3 begitu. Dan itu bisa memicu peningkatan angka pengguna hak pilih di putaran kedua. Tetapi juga bisa sebaliknya, karena ini dianggap sebagai narasi elit, pemilihnya juga sudah lelah, mereka memilih untuk ya semakin apatis dan abstain ya. Bisa jadi pilihan kedua juga terjadi. Walaupun saya lebih condong melihat kalau ada pilkada dua putaran, pemilih juga akan lebih terdorong untuk misalnya mendukung pasangan calon yang mereka pilih dan termasuk bisa juga misalnya menimbulkan gerakan untuk misalnya eh, memenangkan pasangan calon tertentu secara lebih intensif dan masif. Tapi juga harus ada yang diwaspadai. Putaran kedua juga rentan memicu praktik politik uang karena ini menjadi pertaruhan untuk menang ya dan adanya potensi politisasi birokrasi, penyalahgunaan wewenang untuk memastikan kemenangan dengan cara-cara yang ilegal. Karena di beberapa kasus putaran kedua itu justru intensitas dan tensi kompetisinya menjadi makin sengit, makin kompetitif, dan tidak jarang bisa memicu orang-orang untuk mengambil jalan pintas, terutama politik uang.